Oke, sudah nebaknya. Nih, ayo. Jadi hari ini kita akan nge-spill aku tuh sebenarnya belanja apa sih, yang clue-nya itu tentu saja berhubungan sama Iron Man, guys. Ceceng. Jadi ya ini dia the moment of truth, kita akan lihat. Sekarang kita langsung saja unboxing videonya biar kalian tidak penasaran lagi ya. Kita mulai. Oke guys, aku sudah bisa melihatnya ya guys ya. By the way, sabar ya. Oke, ternyata dia tuh ada packing kayunya ya. Jadi ini beneran safety gitu loh. Wow. Kita akan langsung spill ya. Tapi ini aku akan taruh di paha dulu biar waktu aku angkat dia nggak ketinggian gitu loh. Nanti offside sama framingnya gitu kan. Oke, kita akan coba taruh di paha dulu. Jadi aku membeli sebuah, apakah ini harus dibolong di oh iya ding, ini harus dibuka guys. Tidak, aku harus bongkar packing kayunya dulu ini. Soalnya dia tight banget, jadi nggak bisa keluar nih. Kalau dikeluarin dia bisa lecet. Aku akan kembali sebentar please. Oke guys, aku sudah kembali. Jadi aku udah bongkar dan sekarang barangnya ada di bawah sini. Sekarang kita langsung saja reveal. Kalian siap? Nanti komen ya tebakan kalian benar atau salah ya di video ini ya. 3, 2, 1. Kalian tahu ini apa? Udah kelihatan jelas belum? Aku puter nih. Sebenarnya masih kebungkus plastik ya, lumayan lah. Tapi harus udah kelihatan nggak sih? Oke, kalau misal belum jelas aku akan buka plastiknya ya. Ini plastiknya dia pakai kayak plastik makanan gitu, jadi kayak lengket. Semoga nggak menempel di catnya, karena aku agak worry sebenarnya nih. Soalnya pernah ada pengalaman plastik tuh nempel di cat guys, jadi nggak tahu deh. Masih wangi cat banget sih ini. Jadi ya barangnya beneran baru ya, baru dibikin banget. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan kali ini? Dadah. Jadi aku beli tangan kanannya Iron Man. Jadi lebih tepatnya ini tuh tangan kanan Iron Man Mark 7 ya. Kanan bukan? Betul, ini jempol di sini. Betul sekali. Ya. Kira-kira kalau misalnya kalau lihat detailnya secara first impression tuh ya beginilah bentuknya ya. Tuh. Dan ini bisa dipakai ya. Tapi aku nggak tahu nih di tangan aku tuh bakal muat atau bakal aneh gitu kan. Tapi kayaknya sih bakal aneh ya. Karena dia kan bentuknya lumayan gede kan. Karena buat masuk di tangan. Ya, kita nggak pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Tapi sebelum kita coba, kita akan coba lihat dulu detailnya ya. Biar lebih dekat gitu kan. Kalian silahkan lihat di kamera atas. Oke guys, jadi ini kamera atas. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Kita akan mulai dari jemari jari-jarinya gitu. Dan ini dia ada artikulasinya. Cuma dia artikulasinya nggak banyak gitu ya. Semoga nanti kalau dipakai dia nggak terlalu kaku-kaku amat lah ya. Semoga. Tapi aku nggak tahu nih. Terus pergelangannya kayaknya nggak bisa gerak ya, sayang banget. Pergelangannya nggak bisa gerak. Terus ini untuk apa namanya, flap atas tangannya. Terus di sini untuk part yang ada rudalnya harusnya, tapi dia nggak bisa dibuka karena emang cuma gitu doangnya. Terus detail kayak ada baut-baut, dan ini ada artikulasi juga di sebagian sininya harusnya ya. Terus apalagi bagian goldnya detailnya seperti ini. Catnya kalau bisa lihat ya, dibilang rapi banget juga enggak, karena ini kan benar-benar made pakai tangan gitu loh, abang-abang bikin pakai tangan. Terus ada bagian shoulder pad juga. Ini aku suka bagian shoulder padnya sih. Bagian dua ini tuh bagus banget gitu loh. Cuma kalau untuk bagian tangannya mungkin kelihatannya agak lebih besar deh, tapi aku nggak tahu deh. Ini untuk bagian shoulder padnya itu bagus ya. Bagus. Nah guys, jadi sekarang adalah moment of truth. Kalau misalnya aku pakai ini jadi apa sih gitu kan? Aku sih nggak tahu fiturnya apa aja ya. Aku takut kalau sembarangan malah jadi patah gitu loh. Kita langsung saja pakai dengan tanganku yang super kecil ini. Akan masuk ke dalam sini, oke? Sebenarnya lebih besar lebih baik, tapi aku nggak pengen kegerian juga ya. Aku udah jelasin ke abang ya, bang, tangan aku tuh kurus gitu. Kira-kira kayak gitulah. Kita akan mulai pakai saja. Dari sini ada lubang, jadi tinggal di slup gitu kan, tinggal masuk. Kita akan mulai the moment of truth. Oke, so far so good. Cukup tight ini. Gimana cara masuk ke bagian pergelangannya nih? Atau emang bisa dipisah ini jangan-jangan ya? Oh, bisa dipisah cuy.
Oh, bisa dipisah. Oh, jadi kalau untuk dipajang dia kasih ada kayak velcro. Oh, bisa dicopot begini. Bentar, karena tidak ada tutorialnya, jadi aku nggak tahu nih. Ini ada velcro. Terus berarti ini bisa dicopot harusnya si ini. Atau nggak bisa? Bisa dicopot. Oke, ini bisa dicopot nih. Tapi nggak tahu ya. Oh, terpisah makanya. Abang nggak ngasih tutorial gitu ya? Oh, terus di sini tuh ada pura-pura jari gitu. Biar tangannya nggak loyo gitu loh. Dikasih padnya buat kayak tanganan gitu loh. Ntar aku cabut dulu tangannya ya. Sebentar ya. Nanti kalian pasti mengerti. Ini nih dibikin kaku nih karena dalamnya ada isinya. Kayak sepatu gitu loh. Biar nggak kelihatan lembek dikasih isi. Ini juga sama nih. Thoughtful sekali nih abangnya nih. Ntar ya. Agak sulit keluarinnya guys. Karena dia agak ketat. Dia kasih ini biar kelihatannya bagus gitu pas di unboxing. Boleh bang. Detail yang sangat kecil ya. Tapi ya. Tuh. Ini. Lihat. Ada tangan-tanganan gitu. Biar kalau misalnya dia dimasukin ke dipajang itu nggak loyo gini. Nah, tangan-tangannya guys. Oke ya. Detailnya kira-kira seperti inilah. Terus di sini tuh ada untuk pergelangan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, kita harus masukin ke pergelangannya dulu begini guys. Nanti ya, berarti urutannya itu adalah pertama masukin tangan ke sini. Masuk sampai ke pundak harusnya. Aduh, sempit bagian apa namanya? Bagian siku sempit. Bisa ditekuk tuh. Ngok. Oke, terus pakai bagian pergelangannya. Ini agak kocak sebenarnya. Pakai begini biar dia lebih seamless gitu. Terus masukin ke sini. Masuk nggak sini? Masuk ya? Ya, udah masuk. Terus baru pakai si jari-jarinya ini. Seperti ini, guys. Wah, ini kaku juga nih. Dia bikinnya pas di tangan aku loh. Jadi aku tuh nggak ngerasa terlalu kegedean banget gitu. Mungkin kalau kegedean tuh iya ya, karena salah tangan aku sih yang kurus ya. Tapi buat masuk jarinya, rasa masih make sense. Ini jari beneran harus masuk perluas. Kok dia bisa ya bikin sepas ini ya? Padahal kita tidak saling mengenal loh. Kok bisa bang? Ini harus pakai sarung tangan merah atau hitam sih, biar lebih kece gitu. Biar lebih apa namanya? Nanti ruas-ruas jarinya ini nggak kelihatan kayak tangan, kulit gitu kan. Ini kalau untuk jari kalau misalnya digerakin tuh ya cukup leluasa sih. Dia emang nggak bisa terlalu ngepal banget ya kalau misalnya lihat dari depan kayak gitu. Karena tangan aku dia bisa naikin ya. Cuma emang ada si padnya ini agak menghalangi. Tapi aku rasa masih oke sih, masih bisa tuh. Ya tuh, untuk artikulasi enak sih kalau dipakai ya. Dia bisa mengepal setengah gitu loh. Ini kayak gini, ngepal relax gitu bisa. Nggak bisa genggam banget juga nggak bisa. Cuma oke sih ini lihat nih. Oke sih ini lihat ya. Apa sih kalau dari kamera atas deh? Di kamera atas lihat nih. Tuh lumayan ya ngepalnya segini. Tuh lihat. Asik. Oke. Artikulasi jarinya sih bagus ya. Dan ini pas banget di jari aku guys. Beneran ini kayak tercipta buat saya. Cuma anehnya tuh gimana caranya dia bisa mengira-ngira cuma dengan penjelasan aku doang. Bang, saya kurus, tangan saya kecil, berat segini, panjang tangan segini. Aku nggak ngukur jari ya. Jadi harusnya dia nggak tahu dong. Tapi ini real pas banget. Oke, itu untuk jari ya. Kalau untuk pergelangan leluasa karena ada gapnya ternyata ya, dia akalinnya bagus. Terus apa lagi ya? Untuk bagian flap sayangnya nggak bisa naik ya. Tuh aku expect-nya flap ini kayak bisa naik gitu loh. Cuma dia bahannya tuh emang agak lentur. Jadi ya bisa-bisa aja sih kalau mau diotak-atik. Atau seharusnya dicopot si atas ini. Aku bingung sih ini konsepnya gimana. Kenapa dia kayak ada double flap gitu? Apa emang asli begini ya Mark 7 ya? Kayak ada flap, tapi flap lagi gitu loh. Jadi aku agak bingung ini ya. Terus bagian sikunya ini juga lumayan luasnya kalau mau ditekuk. Cuma dia emang nggak bisa tekuk jauh-jauh banget. Mentok segini doang. Ini kan ini lurus ya. Lurusnya juga nggak bisa lurus banget ya karena memang seperti itulah Iron Man. Oke. Ini lurus nih. Ini kalau nembakin repulsor nih, cip, gitu kan. Ini kepal. Nah kalau mau tekuk segini. Nah segitu kalau mau tekuk guys. Ini nggak nyampe 90 derajat ya lihat. Tuh segitu. Nggak nyampe 90 derajat tapi lumayan cool.
Bisa-bisanya loh dia bikin begini loh. Sangat wearable gitu loh. Ini kalau aku berdiri. Anjay. Seru juga ya sebenarnya ya. Oke kan? Kayak pas gitu ya. Tuh, panjangnya ke jari sini tuh beneran pas gitu loh. Aneh banget bang, Anda bang. Oh bisa bang. Ini kalau dari samping. Ya, aku yang kurus sih, jadi salah aku ya. Jadi ya udahlah. Menurut kalian ini aneh nggak kalau bisa aku pakai guys begini? Ataukah kayak kegedean gitu atau apa gitu? Mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, ya jadi itu sih. Kalau ini dipajang sih menurut aku cukup oke ya. Dengan detailnya juga menurut aku sesuai request banget. Kan aku ada request nih, bang nanti kalau bikin jangan terlalu bikin line panel lainnya terlalu nyala ya, terlalu nyata gitu loh, jangan. Karena biasanya kalau abang itu bikin kostum begini, dia panel line itu benar-benar tebel banget gitu guys. Jadi ini benar-benar dibikin sesuai sama yang aku mau. Jangka waktu dia bikin ini selama 3 bulan ya. Menurut aku memang lama, tapi kalau ngelihat proses dia tuh emang lagi rame bikinnya yang gede-gede gitu kan. Cuma aku kayak mikir aja, aduh bang, padahal cuma tangan doang kok bisa lama gitu kan. Tapi yang namanya juga ngantri ya, ya udahlah kita mengerti saja. 3 bulan ya nunggunya berasa nggak berasa lah. Namanya saya orangnya suka nggak sabaran, jadi berasa lama. Tapi karena jadinya emang bagus, sesuai ekspektasi, sesuai request, jadi aku no complain ya. Untuk harganya ini di 700.000 segini, 700.000. Menurut aku ini agak pricey kalau untuk 700.000, tapi worth it kalau misalnya kalian suka sama Iron Man. Ini menurut aku worth it. Dengan detail yang dikasih, pemikiran-pemikiran yang ada, ya kayak udah pengalaman gitulah sih abangnya sih ya. Ukurannya bisa pas, sangat bisa dipakai, ada artikulasinya dan segala macam. Ini kalau misalnya abangnya bisa kasih lampu di sini, aku cium abangnya. Bercanda bang ya. Oke. Nah sekarang karena ini udah aku pakai, jadi kita akan coba membandingkan Mark 7 ini detailnya gimana kalau misalnya dibandingkan dengan action figurnya yang asli. Kita akan coba ambil Mark 7 tuh, aku ya Hot Toys aku cuma punya Sub-Zero doang yang warna putih ya. Jadi kayaknya aku bakal ambil More Storm, ada 1/9 skalanya More Storm. Kita akan coba lihat ya. Jadi terbang lagi More Storm ya guys. Tangan aku cuma sebelah lagi yang available. Gimana nih? Apa ZD Toys aja ya? ZD Toys aja kali ya. Di sini aku punya ZD Toys. Sebentar ya. Nih, ini udah berdebu. Oke, dia lagi megang helm. Jadi helmnya aku harus taruh dulu sebentar ya. Sebentar, nanti dia jatuh. Taruh bang helmnya bang. Nanti baru dibawa lagi lah. Takut hilang banget helm. Oke. Nah, kita akan coba bandingin dia dengan tangan kanan yang ini, tangan kanan ya. Tuh, kita akan lihat guys ya. Pertama, kita akan mulai dari flapnya dulu. Nah, ini yang aku bilang nih guys. Kalau misalkan perhatiin, flapnya itu cuma satu. Bener ya? Satu tapi kelihatan kayak panjang gitu loh. Fokus gak sih ini? Harusnya fokus lah ya. Tuh kayak panjang gitu flapnya. Tapi kalau misalnya di sini dia tuh flapnya malah dikasih 2 gitu loh. Jadi aku agak bingung nih. Ini konsepnya tuh maksudnya gimana bang? Kalau misalnya nonton jelasin ya bang. Tutorial bang. Nih harusnya kan satu aja ya. Mungkin bisa dibikin yang ini nggak usah ada kali. Yang ini satu ini yang depan. Karena dia udah ada yang kecil kan di sini kan ya. Ini kan ada yang kecil nih. Kalau ini kan 2. Harusnya ini patah aja terus ke sini nggak sih? Tapi nggak tahu lah, mungkin ya abangnya udah lebih pengalaman jadi aku kurang paham juga. Jadinya kelihatannya kayak double aja gitu. Oke, itu pertama yang membedakan. Terus nextnya itu ada di bagian detail di bawah flap ada ini. Si lengkungan ini ada tuh, bener sama lengkungannya. Oke, terus bagian roketnya lihat ada garis-garis 3 gitu-gitu kan ya. Semoga jelas ya kalian nontonnya ya. Ini ada garis-garis 3. Bagian roket, terus di atasnya ada detail nggak? Abangnya lupa nih ada garis lurus harusnya bang. Ya bang ya, nih dia kayak ada garis lurus gitu di atasnya, di atas roket yang ini nih. Sing, ambil spidol aja coret sendiri jadi kan, boleh kan kali bang ya? nggak penting. Oke, terus kita masuk ke bagian yang gold. Nah ini goldnya memang abangnya agak semangat ngecatnya guys.
Jadi warnanya agak ke goldnya mentereng banget, sedangkan kalau aslinya Mark 7 itu dia goldnya kayak lebih mewah gitu aku rasa ya. Jadi warnanya nggak terlalu gonjreng, tapi untuk detailnya bagus ya. Ada masukan ke dalam gitu, terus di atas juga ada bolong, sama nih, sama ya. Sampingnya juga aku rasa sama detailnya. Bagian atas cuttingannya juga aku rasa sama. Terus bagian bautnya juga aku rasa sama. Mana bagian bautnya tuh? Oh, di dalam situ bagian baut guys, itu dalam situ ada bautnya ya. Mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi itu bakal sama dengan yang ini, ada baut gitu. Sama juga tuh. Terus yang menurut aku paling favorit itu adalah bagian shoulder padnya. Ini ya, bagian shoulder padnya kira-kira seperti ini bentuknya. Sama guys, sama punya aku. Nggak bisa lihat ya, dari depan deh. Bisa lihat nggak? Tuh, shoulder padnya seperti itu ya. Nih, sama. Shoulder padnya favorit sih. Mirip banget shoulder padnya. Terus bagian belakangnya aku nggak tahu nih ada detail apa di belakang karena aku nggak bisa lihat. Mau dibuka tapi ntar capek pakai lagi guys. Nanti kalian lihat sendiri aja di bagian belakang. Nih ada apa sih bagian belakangnya? Ya, detail bagian belakangnya coba dilihat. Ada elbow pad segala macem, mungkin detail-detailnya bisa lihat sendiri. Nah dibandingkan sama bagian belakangnya ZD Toys. Kayak gitu kira-kira guys ya. Tuh. Aku rasa ini udah sangat mirip lah ya. Bisa dibilang kalau untuk tingkat kemiripannya ini ada di sekitar 85%. Jadi menurut aku berhasil sih kalau untuk custom maker yang bener-bener DIY ini bikin replikanya Mark 7 tangan. Dan ini bahannya itu dia tuh kayak dari styrofoam, kayak dari kardus. Apa ya, bahannya bukan plastik yang pasti, tapi dibilang styrofoam yang lembek juga bukan. Cukup kokoh tapi enak, kayak busa tebal keras. Busa tebal tapi keras, kebayang nggak? Busa itu kan empuk ya, kalau dipegang tuh banyak gitu kan. Tapi dia yang ini yang tebal kaku gitu loh. Jadi kalau diketok tuh bunyi. Tuh, tapi kalau dipencet dia ada squeeze gitu loh. Ya itu kira-kira kalau misalnya kalian nggak bisa ngerasakan langsung, itulah kira-kira untuk materialnya. Jadi menurut aku material ini tuh sangat-sangat oke sih, karena kalau kita mau pakai kita bisa paksain dikit karena dia agak-agak lentur gitu kan. Tapi di sisi lain dia tuh bukan busa yang gampang robek, gampang patah gitu, dia enggak. Cuma tetap saja harus hati-hati ya. Gitu guys. Oke, itu aja sih kayaknya yang dibahas ya. Oke, gimana menurut kalian guys tangan Iron Man Mark 7 ini? Apakah kece sekali? Sebenarnya aku tuh pengen bikin helmnya gitu. Tapi kalau aku pakai helmnya fix kegedean sih. Kan badan aku kecil ya. Terus pakai helm yang lebih besar daripada kepala tuh pasti aneh banget. Jadi kayak tangan ini paling sweet spot deh. Kalau bikin kaki, nah buat apa bikin kaki gitu kan? Jadi aku ngerasa kayak bikin tangan dulu satu, coba-coba gitu kan. Coba-coba siapa tahu bagus ya. Ternyata bagus sih. Bagus ini, bagus. Udah kelihatan abangnya udah pengalaman gitu. Ya udah, sampai sini dulu videonya. Silahkan kalau misalnya ada komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga. Share ke teman-teman kalian suka Iron Man. Siapa tahu mau bikin juga kan. Iri nggak lo kalau misalnya kalian suka Iron Man? Bagus kan? Ini bagusnya aku suka sih. Ini aku suka banget. Kalau dipajang juga udah dikasih buat jari-jari palsunya gitu. Cukup gede untuk dipajang ya. Kalian lihat nih. Mau taruh di mana lagi guys? Coba lihat dong. Taruh di mana? Hah? Di sini? Nggak usah kerja aku taruh di sini. Taruh di mana coba? Sudah full. Full. Ya udah gitu doang ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Gak bisa. Sudah.